satu sahabat, dia datang, ya Rasul, saya udah bersyahadat, saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah apalagi rukun Islam, puasa, terus lagi saya udah haji ya Rasul. Apakah cukup ini untuk memasukkan saya ke dalam surga? Apa kata Nabi? Yakfi, cukup untuk kamu masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan ini semuanya berangkat haji. Amin ya Rabbal. Udah bahagia udah. Orang yang udah berangkat haji bahagia. Bahagianya dia sudah dapat jaminan oleh Allah masuk ke dalam surga. Selanjutnya adalah kita sama-sama mengikuti materi yang disampaikan oleh dalam mengenai yang dipersilakan dengan hormat. Dulu di bawah ya, Bapak-bapak, kitabnya di bawah. Atau dari lupa. Mari sama-sama kita berdiri maju 2 langkah ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqa wa saddada wa qaddara. Wa nas'aluhu taysira ma ta'assara. Liman u'tiya qalilan أو كثيرا فشكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kepada segenap jamaah Masjid Jami Nurul Amal yang diasuh, yang diketuai oleh ayahanda kita, yaitu Bapak Haji Hariri. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah senantiasa selalu semangat membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, pemuda, ibu-ibu, pemudi, dan anak-anak semuanya, saya juga berdoa pada kesempatan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Jul
Nanti tanggal 1 Dzulqa'dah akan masuk hari Jumat. Kalau saya lihat tanggalan, kalau lihat perhitungan bulan belum bisa ditentukan, akan tetapi saya lihat di tanggal 1 Zulhijjah itu akan jatuh, yaitu tanggal hari Jumat. Ya, hari Jumat itu tanggal berapa saya kurang tahu. 1 Juli ya. Baik, sebelum kita membaca kitab, ada yang ingin saya bahas Bapak Ibu terlebih dahulu. Yang pertama masalah haji, yang kedua masalah korban. Haji itu sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Oh, mampunya apa? Nah, dari kemampuan ini dijabarkan oleh para ulama. Yang pertama, mampunya adalah dia sehat. Banyak orang punya uang tapi enggak. Jadi sehat dulu. Sehat, terus lagi enggak gila. Tidak gila. Nah, dia sehat, yang penting sehat. Nah, setelah sehat, baru di sini dikategorikan dia harus mampu. Mampunya apa? Mampunya yaitu dia punya uang. Ini bapak-bapak udah haji. Sudah semuanya ya. Sebagian ibu-ibu udah hijab. Senyumnya Masya Allah ya. Ditanya udah haji belum, senyum. Senyumnya itu mengharapkan agar insya Allah bisa haji. Amin ya Rabbal alamin. Itu poin kita. Anda harta banyak, sehat, gak berangkat, hati-hati. Anda belum bahagia. Pokoknya orang Islam, dia sehat, uangnya ada, kesempatan waktunya ada, perjalanannya juga aman, nggak ada apa-apa, dia nggak berangkat, belum bahagia. Orang Islam yang dikatakan bahagia, dia sudah pergi haji. Kalau dia sudah punya uang ya, wah orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, jabatannya tinggi, udah pergi haji Pak? Belum bahagia. Oh, kenapa Habib katakan belum bahagia? Karena ada satu sahabat, dia datang, ya Rasul, saya udah bersahadat, saya udah sholat, saya udah zakat, saya udah apalagi rukun Islam, puasa, terus lagi saya udah haji ya Rasul. Apakah cukup ini untuk memasukkan saya ke dalam surga? Apa kata Nabi? Yakfi, cukup untuk kamu masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan semuanya berangkat haji. Amin ya Rabbal. Udah bahagia udah. Orang yang udah berangkat haji bahagia. Bahagianya dia sudah dapat jaminan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Buat apa Pak? Harta kita banyak, jabatan tinggi, dihormati di luar. Meninggal tapi belum haji. Nah, kalau orang tua kita meninggal belum haji, bahkan dia hartanya banyak, mungkin dulu dia belum paham tentang kebahagiaan, anaknya bahagiakan, badalkan hajinya, badalkan ayahnya, ibunya, bahagia mereka karena haji bisa diganti, bisa dibadal insya Allah. Jadi kategori mampu di sini pertama sehat, terus uang ada, yang ketiga perjalanan aman, nggak ada peperangan, nggak ada perampokan, nggak ada nanti begal di jalan, tidak ada. Nah itu kategori mampu. Nah Habib, sekarang orang tua saya miskin, bagaimana saya haji? Jangan. Orang tua miskin masa kita berangkat haji biar dibilang nanti dipanggilnya Pak Haji. Pak Haji itu Pak cuma di Indonesia. Maka kita ini alhamdulillah orang-orang yang pergi haji dibedakan dengan gelarnya.
dengan haji, Pak Haji, Bu Haji. Itu suatu kehormatan untuk kita, bahwasanya kita pernah pergi haji. Karena nggak sembarangan. Nah maka itu haji di sini, apa perbedaan antara haji dengan umroh? Kalau haji waktunya ditentukan. Kalau umroh bebas. Bapak mau berangkat sekarang umroh bisa. Ibu mau berangkat umroh kapan? Minggu depan bisa. Tapi udah tutup minggu depan. Ya. Nanti haji bulan Agustus, akhir Agustus dan September. Itu yang daftar sama saya udah 20 orang. Itu bulan September, awal September saya berangkat. Itu umroh. Nah haji itu terbatas. Waktunya dia harus wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu intinya haji. Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maksudnya apa, Beb? Wukuf di sana. Kita duduk di sana, berzikir, memohon kepada Allah dari jam 12 siang sampai maghrib. Itu namanya haji. Maka di sana tuh kalau udah masuk tanggal 9, itu semua yang di rumah sakit, yang sakit dikeluarkan semuanya. Semuanya harus keluar menuju ke Arafah. Kalau hari itu dia tidak wukuf di Arafah, tidak terhitung haji. Karena haji itu harus masuk ke Arafah. Jaraknya berapa kilo, Beb? Dari Mekah. Dari Mekah itu kemungkinan sekitar 6 kilo atau 7 kilo. Ya, itu kemungkinannya. 7 kilo atau 8 kilo. Yang penting di bawah 10 kilo. Itu jarak Mekah ke Arafah. Kita pakai bis. Itu biasanya kita cuma 15 menit. Tapi kalau musim haji itu bisa 3 jam. 4 jam baru kita bisa sampai. Karena begitu jutaan orang. Itu haji. Kalau umroh kapan aja ibu boleh berangkat, sekarang boleh, nanti habis haji boleh, Ramadan boleh. Ibu mau kemana Bapak? Saya mau haji. Kapan? Bulan Ramadan. Salah. Dan Ramadan puasa, bukan haji. Itu umroh. Ada pertanyaan tentang haji dan umroh? Kalau kita bawa anak kecil bagaimana? Kalau dia belum balik, ya itu hitungan hajinya pahalanya untuk orang tuanya. Tapi bagaimana sekarang pemerintah membataskan kita 65 tahun? Yang lebih dari itu nggak boleh, badalkan aja. Kita badalkan. Dia sehat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya nggak bisa berangkat gimana? Gitu. Karena ada peraturan perundang-undangan dari negara Saudi Arabia. Ya, itu 65 tahun ke atas tidak boleh haji tahun ini. Nggak tahu tahun depan, karena kan undang-undang itu berubah melihat situasi yang ada di sana. Nah, badal itu digantikan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Misalnya contoh kakek dan nenek saya sudah meninggal, boleh dibadalkan. Oh Habib, ini nenek saya umurnya 80, sakit-sakitan, boleh nggak dibadalkan? Boleh. Tapi masih hidup, boleh, nggak apa-apa. Yang jelas kalau ada yang sakit, yang sekiranya sakit tersebut tidak kita kategorikan, oh ini kayaknya nggak bakal sembuh-sembuh nih, dibadalkan boleh, nggak apa-apa. Seperti itu. Atau sekarang 65 tahun nggak bisa berangkat, udah badalkan saja. Tapi masih hidup, sehat, ya nggak apa-apa. Karena peraturan itu undang-undang. Ya, ada lagi pertanyaan tentang haji dan umroh. Setelah itu saya mau bahas tentang kurban. Pak Haji Adili ada pertanyaan? Ayo, Bapak ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada pertanyaan tentang haji? Ya, silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah mendaftar, ya. waiting listnya itu lama. Betul. Terus yang sudah mendaftar ternyata sudah meninggal dunia, terus gimana? Apa diganti? Ya, bagus pertanyaannya. Kita udah daftar, tapi waiting listnya tuh panjang banget, sampai meninggal dunia padahal kan. Biasanya dari pemerintah, dari Kementerian Agama itu diganti anaknya.
Kalau nggak istrinya, ya terserah siapa yang mau berangkat. Tapi ingat, yang berangkat itu nggak bisa membadalkan, kecuali dia udah pergi haji. Contoh misalnya Pak Haji Hariri ya misalnya, bapaknya sudah meninggal, udah antri nih, tahu meninggal. Nah, Pak Haji Hariri berangkat menggantikan ayahnya untuk badal, beliau bisa karena beliau sudah pergi haji. Tapi kalau yang badal kan anaknya belum berangkat haji, belum bisa badal. Tapi tidak usah khawatir. Nanti anaknya di sana bisa mencari orang badal haji dengan membayar. Gitu. Bisa dimengerti ya? Insya Allah. Padahal kan ibu kita, bapak kita kalau kita punya bayarkan. Nah, berapa standarnya Bib? Macam-macam. Yang terakhir saya dengar ada yang 9.500.000, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, macam-macam. Karena begini ya, kenapa kok Bib macam-macam? Karena tingkatan manusianya itu kadang ada yang ngebadalin dia udah hafal Quran, dia udah hajinya berkali-kali. Kadang kualitas orang tersebut artinya beda gitu. Kok pakai bayar ya Bib? Ya kan di sana naik kendaraan. Di sana kan kita harus makan berhari-hari, belum di Musdalifah, belum di Arafah, dan harus bayar surat tasrih. Surat tasrih itu artinya surat izin untuk masuk ke Mekah. Kalau surat itu tidak ada, mereka yang badal ditangkap nantinya. Nah, maka untuk masuk badal, orang itu dari luar Mekah mau masuk ke Mekah itu harus ada surat izin. Nah, surat izinnya itu bayar. Ya kalau ibu bapak nggak mau bayar, ya udah ibu berangkat aja ke sana. Seperti itu. Tapi syaratnya harus sudah pergi haji, itu syarat badal ya. Nah, alhamdulillah tahun ini banyak yang nitip sama saya untuk badal haji. Kalau bapak ibu saya sama ayah dan ibunya badalkan. Ya Allah Beb, dulu saya orang tua saya nggak mampu, sekarang alhamdulillah saya punya rezeki, badalkan Pak secepatnya. Ya, secepatnya mungkin dengan kita badalkan ayah dan ibu kita, Allah izinkan kita bisa berangkat haji. Ini kadang kita mentingin diri kita dulu, padahal ibu dan bapak kita belum haji. Kakek dan nenek kita ataupun mertua kita itu seperti itu. Baik, ada lagi Ibu masalah haji? Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di Madinah itu apa tuh diharuskan diwajibkan itu arba'in itu sampai 8 hari itu Pak Ustaz. Berapa hari? 8 hari Ya, 8 hari. Sebenarnya kurang itu sah apa enggak? Misalnya mau cuma ada yang 5 hari, ada yang 3 hari gitu. Baik. Bagus. Ada di Madinah ada hadis yang sahih mengatakan siapa yang sholat 40 kali berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang tersebut mendapatkan haji mabrur. Pahalanya banyak. Maksudnya arba'in bagaimana, Bib? Sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sudah 5. Besok tambah lagi 5, 10. Udah 2 hari. Nah, sampai 40 jadinya berapa? 8 hari. Apakah arba'in? Artinya arba'in itu 40. Jadi kita sholat 40 sholat wajib 40 kali di Madinatul Munawwarah. Itu pahalanya besar. Pertanyaannya, apakah haji kita sah atau tidak? Tetap sah ya Bu. Tetap sah. Walaupun kita nggak dapat arba'innya sholat di Madinah, karena dari Madinah ke Mekah itu 6 jam. Pakai bis 6 jam. Tapi kalau pakai pesawat 1 jam. Nah, jadi tetap sah ya Bu hajinya. Jadi nggak masalah, itu hukumnya sunnah. Haji itu wajibnya pertama dari mikot. Habis dari mikot niat.
Setelah niat wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah nanti habis dari zuhur sampai asar tanggal 9 itu menuju ke Musdalifah. Habis maghrib itu takbiran ya. Allahu Akbar Allah. Kita di sini takbir, mereka menuju ke Musdalifah. Dari Arafah ke Musdalifah itu kalau kita naik bis 10 menit. Tapi kalau musim haji itu bisa hampir 2 jam 3 jam. Karena seluruhnya ke Musdalifah. Nah, di Musdalifah kita maghrib. Sholat maghrib, isya di Musdalifah. Sampai azan subuh. Nah, malamnya itu kita zikir, kita apa? Itu di lapangan. Kita tidur itu di lapangan. Kita tidur di situ, tapi kebanyakan gak ada yang tidur. Karena mereka berzikir memohon kepada Allah. Nah, di situ nyari kerikil. Batu kerikil untuk nyambit, untuk lempar jumroh. Nah, setelah habis sholat subuh, di situ di Musdalifah berbondong-bondong menuju ke Mina untuk lempar jumroh. Setelah lempar jumroh, baru tahallul, potong rambut 3 helai. Yang ibu-ibu 3 helai, yang bapak-bapak mau dibotakin itu lebih afdol. Udah selesai haji. Selesai haji pakai pakaian biasa. Itu bapak masih pakai pakaian ihram. Ibu-ibu masih menjaga ihramnya. Nah, setelah selesai dipotong rambutnya, habis lempar jumroh, selesai hajinya. Mandi dia tuh, mandi pakai pakaian biasa seperti ini. Barulah kita tawaf. Tawaf keliling Ka'bah 7 kali. Setelah itu sa'i, Safa wal Marwah 7 kali. Tahallul lagi. Potong lagi rambutnya 3 helai. Sudah selesai hajinya, boleh pulang. Jadi sebenarnya tuh habis wukuf di Arafah itu sudah menjalankan kewajiban haji, rukun haji, selesai boleh pulang ke tanah air. Biasanya para pejabat, orang-orang penting yang dia memang waktunya tidak cukup, nah mereka biasanya langsung pulang. Yang lainnya dibayar dengan dam. Ya, ada lagi ibu yang di belakang mau nanya haji. Kalau tidak ada kita mau korban. Baik, kurban. Tadi haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Kurban. Kurban ini adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jauh dari Rasulullah zamannya. Terus diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Sembelih diganti oleh Allah kambing gibas, bahasa kitanya domba besar yang terbaik dari surga. Dan ini Al-Quran ya, ini Al-Quran, bukan manusia. Allah langsung yang memberikan wahyu. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, diikutilah oleh Rasulullah. Nah, hukumnya apa bib korban? Hukumnya adalah sunnah. Sunnah artinya dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi para ulama melihat ditambahkan sunnahnya itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkad. Muakkad artinya ditekankan. Kalau wajib 100%, tapi kalau sunnah muakkad 99%. Sunnah muakkad artinya 99%. 1% lagi hukumnya wajib. Nah, maka ulama mengatakan kalau kamu tahun ini punya uang, mampu untuk beli hewan kurban, beli. Tahun depan juga seperti itu, mampu untuk kurban, beli. Jadi bukan seumur hidup kurban sekali, tidak. Kalau Anda mampu, setiap tahun Anda disunahkan, ditekankan, bukan wajib ya, ditekankan untuk beli hewan kurban. Ini kadang terbalik nih Pak. Tahun kemarin dia kurban sapi, harganya 20 juta. Dia beli, istrinya namanya tuh harus 7 ya. Kalau hewan kurban
Yang pertama adalah kambing, domba, terus lagi kerbau, sapi, onta. Kucing nggak boleh bu, nggak boleh kucing. Bebek juga nggak boleh. Ayam nggak boleh, nggak ada itu. Ya. Udah korban bapak, udah korban apa? Ayam, nggak bisa. Korban perasaan tapi. Ya, jadi hewan kurban udah ditentukan, nggak boleh yang lain. Udah korban pak, sudah apa? Udah, nggak boleh. Ya, jadi hewan kurban itu kambing, domba, kerbau, sapi, dan onta. Nah itu hewan kurban. Selain itu nggak boleh, nggak ada. Nah kadang ini orang-orang nih, mohon maaf ya, dia tahun kemarin udah kurban. Yang tadi saya katakan dia beli sapi 20 juta. Tahun ini, oh saya udah korban sekeluarga. Tahun ini beli yang murah aja, yang 15 juta aja, atau kambing aja. Gak boleh seperti itu. Anda yakini, ya Allah saya takut tahun kemarin korban saya gak diterima. Tahun ini saya pengen beli sapi yang harga 30 juta. Nah jangan tahun kemarin udah beli sapi 20 juta, tahun ini Anda uangnya banyak, bertambah hartanya, rezekinya, malah beli yang lebih murah. Itu kebanyakan saya saksikan seperti itu. Tapi orang-orang sini nggak ada insya Allah. Tahun kemarin beli kambing harga 3 juta, tahun ini beli yang 5 juta. Alhamdulillah. Ya insya Allah. Jangan pelit, nggak mungkin. Allah tidak mungkin Anda mengeluarkan uang untuk sodako, untuk syiar agama Allah. Allah biarkan Anda, nggak mungkin. Pasti Allah akan balas berlipat-lipat ganda. Nah, jadi jangan pernah takut pak. Jadi jangan pernah takut kalau kambing untuk satu orang, nggak boleh dua. Beb, bagaimana kalau yang patungan di sekolah-sekolah? Bagus, nggak apa-apa. Sah atau tidak? Tidak sah. Patungannya sah. Tapi ketika ingin disembelih harus disebutkan namanya satu orang. Oh gimana nih musyawarah? Udah untuk wali kelas kita aja. Oh, udah untuk kepala sekolah aja. Namanya kepala sekolah misalnya Abdurrahman. Nah, namakan untuk kepala sekolah. Pak, tahun ini kelas 4B kita kolektifan kumpulin uang untuk korban dan insya Allah Pak kita tahun ini akan mengorbankan Bapak atas nama Bapak kambing seharga 5 juta. Oh girang kepala sekolahnya. Akhirnya diumumkan anak-anak kelas 4 apa tadi? B. Semuanya naik kelas tanpa ujian. Alhamdulillah. Jadi kolektifan itu tetap sah. Tapi kesahannya itu ketika akan disembelih harus disebutkan satu nama. Nggak boleh saya menyembelih hewan kurban untuk kelas 4B semuanya. Bismillah Allahu Akbar. Nggak sah. Harus sebutin namanya satu. Kambing satu nama. Kalau kerbau, sapi, onta 7 orang. Misalnya Pak Haji Hariri beli sapi tahun ini, keluarganya cuma ada 5, kurang 2 orang. Oh, udah 5 aja, nggak usah 7, nggak sah. Dianjurkan harus 7 nama. Oh bagaimana Beb? Kalau yang 2 orang lagi saya namakan untuk ayah saya yang sudah meninggal, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Untuk yang meninggal dunia dikorbankan nggak apa-apa. Tapi utamakan yang masih hidup. Pembantu kita, supir kita, atau ada orang soleh di kampungnya, atau marbot masjid, dia rajin azannya, dia rajin ngurus masjidnya. Boleh, nggak apa-apa. Masukkan nama orang itu. Tidak apa-apa. Orang lain pun nggak apa-apa. Oh ini kurang 2 nih. Panggil aja orang di jalan tuh. Bu, ibu namanya siapa? Ini nih. Bu, tahun ini ibu kita korbankan ya di masjid ini. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh 5 orang, nggak boleh. Saking pelitnya, udah nggak usah ngapain masuk. Nanti kita masuk surga 5 orang aja. Aduh ini orang.
Ada pertanyaan tentang kurban. Dibagiinnya mentah dagingnya. Ya, tapi ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. dengan kurban tadi, Habib, Ya. saya pernah dengar bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW berkurban, dia mengatakan ini kurban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Ya. Itu ketika Rasulullah kurban itu menggunakan ontaka, sapi kah atau apa? Karena kan tadi kan di Indonesia kan ada sapi dengan untuk 7 orang. Betul. Seperti itu. Sedangkan kan Rasul mengatakan bahwa ini kurban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad, umat Muhammad. Ya baik. Pada waktu itu Nabi berkorban dengan domba. Nabi nggak pernah berkorban dengan hewan yang lainnya. Nabi berkorban dengan domba, kambing kibas. Itu bahasa kitanya. Tapi kalau di bahasa Arab kan itu domba. Nah, terus bagaimana ketika Nabi korban, ini untuk aku dan ini untuk umatku dan sahabatku dan keluargaku, bagaimana? Nah, itu pada waktu itu Nabi menyembelih hewan beberapa hewan, bukan hanya satu, tapi Nabi tetap menyembelih hewan untuk nama Nabi, menyembelih hewan lagi satu untuk nama keluarganya, menyembelih hewan lagi untuk semua umatnya. Nah, maka para ulama berkumpul bermusyawarah mengambil keputusan dari Al-Quran dan hadis bahwasanya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 nama. Untuk sapi, kerbau dan unta itu untuk 7 nama. Seperti itu. Jadi direalisasikan lagi oleh para ulama agar umat ini nggak kebingungan. Jangan nanti ikutin menyembelih hewan. Saya potong kambing untuk semua keluarga besar saya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu tidak sah. Ikutilah ulama karena di situ ada keputusan ulama diambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi keputusan ulama seperti itu. Ada lagi yang lain? Ibu? Nah, kalau dibagiin daging oleh masjid misalnya atau panitia kurban, bapak ibu dapatnya tulang, kebanyakan tuh tulang, jangan marah-marah dong. Itu dia emang gak suka sama saya tuh. Emang saya ini gak pernah ke masjid, tapi jangan kasih tulang lagi dong. Jangan marah, datengin panitia, assalamualaikum Pak Haji, ini saya dapat tulang semua. Ya Allah, maaf ya, coba sini saya lihat, oh benar tulang semua, diganti sama Pak Haji hari ini. Ini saya ganti, yang baik. Nah, sini tulangnya kembaliin. Ini saya tambahin lagi 1 lagi. Alhamdulillah. Untung panitianya baik. Coba kalau panitianya nggak baik, kamu udah dikasih itu bersyukur, tahu nggak? Ya, daripada yang lain nggak dikasih kamu, saya kasih, saya perhatiin. Jangan seperti itu, kesian ya. Kalau memang masih ada dagingnya, apa salahnya tuker? Cuman kadang ada masyarakat yang bandel ya. Jadi dia dapat dari musola, dapat dari mana, dikumpulin tulangnya. Pergi ke masjid Nurul Falah karena lihat Pak panitianya baik-baik, ya dia datang, Pak, saya dapat tulang semua. Oh baik, kebetulan panitianya cerdas nih. Dilihat, oh ini kok tulang kambing, ini ada tulang sapi, oh macam-macam tulang nih. Karena panitianya cerdas, nggak langsung pengen tuker aja seperti itu. Tapi karena ingin memberikan pelajaran sama orang yang bohong tersebut, sini. Ini saya ganti ya. Saya ganti. Nih, ini nggak banyak tulangnya, dagingnya lebih banyak daripada tulangnya. Tapi mohon maaf ya, boleh saya buka ini yang apa bungkusan bapak? Lihat, maaf. Ini setelah saya periksa, ini ada tulang sapi, ada tulang kambing. Mohon maaf ya, ini kok bisa seperti ini? Akhirnya dia duduk malu. Maaf Pak, saya campur tulangnya. Nah, ini gak boleh bohong lagi seperti ini. Kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak, maaf Pak. Nah, ini bagus tuh caranya seperti itu.
Nah, jangan sampai kita tahu deh dia kumpulin tulang dari berbagai tempat, ada tulang kambing, sapi. Kamu nih gimana nih? Wah, dimarah-marahin. Akhirnya tuh orang itu kecewa. Cari pakai cara yang sekiranya dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Ayo silakan yang mau tanya kurban. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nama ini. Yang nama. Misalnya keluarga si A ini dari tahun ke tahun memang dia sudah lama untuk kurban. Apakah nama ini setiap tahun harus diganti dari pihak keluarga? Misalnya tahun kemarin nama Abdullah. Iya, Abdullah. Ya, dalam keluarganya ada namanya apakah itu bisa digantikan namanya? Apakah harus tetap nama keluarga Abdullah saja? Apakah harus diganti namanya dalam keluarga itu? Ya, bagus. Alhamdulillah. Korban ini sebenarnya sedekah. Nah, peraturan di dalam fikih, kalau tahun ini kita udah kurban, tahun ini ya kita sudah kurban, maka tahun depannya kalau bisa orang lain. Jadi di rolling, diganti-ganti gitu. Jangan kita terus. Kasihlah orang untuk dia mendapatkan juga pahala dari korban tersebut. Nah, jadi tahun ini Pak Haji Hariri keluarganya, tahun depan saya pengen orang lain. Tetap Pak Haji Hariri dan keluarga dapat pahala sedekah tahun itu, ya. Nah, jadi dapat pahala sedekah. Nah, jadi sebaiknya kalau kita udah kurban, tahun depannya kita kasih nama orang lain. Tapi kalau nama saya lagi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak kasih nama orang lain, Bapak dapat pahala 2 kali lipat. Tanpa mengurangi pahala Bapak. Contoh Pak Haji Hariri beli kambing tahun kemarin atas nama Pak Haji Hariri. Tahun ini karena istrinya belum, ya, dikorbankan atas nama istrinya. Tetap Pak Haji Hariri yang beli itu dapat pahala. Karena korban ini juga termasuk sedekah. Nah, pemotongan hewan kurban itu ada waktunya. Nah, boleh kita potong hewan kurban dari sekarang. Ada waktunya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari. Nah, ini tolong kadang ada orang yang ya udah dah, tahun kemarin kita udah kurban, nanti aja pas harga kambing atau sapinya pas murah. Karena biasanya hari keempat atau ketiga itu harga kambing dan sapi itu turun. Jangan seperti itu. Yang afdol itu hari pertama, pahalanya lebih besar. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau sholat berjamaah itu shaf yang afdol, yang pahalanya lebih banyak, shaf pertama atau kedua? Nggak mungkin kedua. Bahkan janji Nabi, siapa orang sholat berjamaah dan dia sholat di shaf yang pertama, itu mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Ayo berebutan shaf pertama. Kita dong belakang, apalagi kalau ngaji, duduk paling belakang. Datang pertama duduk belakang, jangan duduk di depan. Ada pertanyaan tentang kurban? Silakan ini. Ada kurban. Jadi Bapak tahun kemarin udah kurban, tahun ini disunahkan, ditekankan kurban juga. Jangan. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak. Bapak sekarang punya mobil Innova. Tahun ini sekarang nih Bapak punya mobil Innova. Tahun 2022. 2022. Lantas tahun 2023 nanti itu diumumkan akan keluar lagi mobil yang lebih bagus dari Innova. Taruhlah Alphard. Kebetulan tahun depan itu punya rezeki banyak, bisa beli Alphard. Itu Alphard beli atau tidak?
Gak mungkin bapak ibu beli Innova. Gak mungkin. Masa kita Innova terus, padahal duit kita ada. Beli yang lebih mahal, yaitu Alfa. Gak mungkin bapak ibu uangnya banyak, terus punya mobil Innova, beli mobil yang bawahnya Avanza. Gak mungkin. Orang pasti mengira, dia bangkrut tuh dari Innova ke Avanza. Ini contoh ya, contoh. Kalau mobil saja Anda beli yang lebih bagus, kenapa korban kok nggak mau yang lebih bagus selanjutnya? Malah beli yang lebih murah. Biarin aja, itu korban bukan untuk saya, untuk orang lain. Biarin aja. Tahun kemarin kan nama saya, tahun ini bukan nama saya. Udah yang murah aja, nggak boleh seperti itu. Anda harus setiap tahun semakin baik, ya insya Allah. Walaupun untuk nama orang lain, nggak apa-apa. Walaupun untuk nama orang lain, Anda tetap dapat pahala tanpa mengurangi nama orang lain tersebut. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau buka buku 10 menit lagi karena saya ada undangan pernikahan di daerah Otista. Lamaran ya. Ada lamaran ya, halaman berapa Pak Haji? Halaman bab 2 ya, halaman 34. Yang mau buku silakan. Tanda-tanda balik dan batas aurat. Betul? Yuk kita lihat bahasa Arabnya. Halaman 34. Yang tidak mau buku silakan mendengarkan atau boleh catat di HP-nya, nggak apa-apa. Bab kedua, tanda-tanda balik dan batas aurat. Yang pertama, tanda-tanda balik, alamatul bulu, salatun. Saya baca dulu bahasa Arabnya. Salasun tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal unsa. Wal ihtilaf fi dzakari wal unsa. Litis'i sinin wal haidu fil unsa. Litis'i sinin. Baik, saya minta Bapak Haji Hariri untuk membacakan artinya. Tanda-tanda seseorang telah menempati balik. Mencapai ya? Supaya kacamata masih Beda. Enggak apa-apa. Mungkin beda. beda kacamata. Enggak kelihatan. Agak maju dikit. Ya. Tanda-tanda seseorang telah mencapai balik itu ada 3 macam, antara lain: pertama, berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan; 2, bermimpi mengeluarkan sperma atau mani bagi anak laki-laki dan anak perempuan setelah usia 9 tahun; dan yang 3, mengalami menstruasi atau haid bagi anak perempuan setelah usia 9 tahun. Alhamdulillah. Ya, bukunya ditutup dulu Bu. Semuanya ditutup. Tanda balik mohon ditutup dulu Pak. Tanda balik ada 3. Tanda balik ada 3. Patokannya umur. Patokannya umur. Beb, kenapa kita pelajari tanda balik? Karena kalau dia sudah ada 3 tanda ini, dia wajib untuk sholat, dia wajib untuk berpuasa, dia kalau mampu wajib untuk haji. Bisa dimengerti ya? Wajib untuk sholat. Kalau dia sudah ada 3 tanda ini, anak ini sudah tidak ada 3 tanda ini, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Yang dosa itu orang tuanya. Hati-hati, yang dosa orang tuanya. Nah, tanda yang pertama, patokannya umur Pak. Umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ini tanda balik yang pertama. Yang kedua, yaitu umur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan apabila sudah bermimpi mengeluarkan air sperma. Nanti saya terangkan apa itu air sperma, air mani, air mazi, itu nanti saya akan jelaskan. Waktunya tidak cukup, mungkin bulan yang akan datang.
Baik, yang kedua umur 9 tahun. Jadi dari 9 tahun tuh anak kita sudah diperhatikan. Dia sudah mimpi atau belum? Biasanya ibunya nih yang perhatian. Ya, cuciin celana dalamnya, lihat lah kok ini dipegang lengket. Nah, berarti itu air sperma. Walaupun anak itu sudah umur 9 tahun, tapi kalau dia sudah bermimpi, dia itu sudah balik. Wajib sholat, wajib puasa. Kalau dia nggak sholat, nggak puasa, ayah dan ibunya yang berdosa. Hati-hati. Sholatnya rajin, ibu bapaknya. Ke majelis taklimnya rajin, anaknya dibiarkan nggak sholat, anaknya dibiarkan nggak puasa, dosa menumpuk di dalam diri kita, ibu. Hati-hati bapaknya, hati-hati. Ya, kita yang berdosa. Pak Beb, saya udah bilangin sholat, udah, Anda udah paksa dia untuk sholat, Anda sudah tekankan dia untuk sholat, tapi anak kita malah ngelawan, malah nggak sholat. Anda nggak berdosa di hadapan Allah, karena Anda sudah berusaha untuk mengingatkan dia. Yang ketiga, tanda balik dewasa umur lagi 9 tahun bagi wanita, khusus wanita yang sudah menstruasi atau datang bulan haid. Bisa dimengerti? Insya Allah. Itu saja 3. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tentang tanda-tanda balik? Nanti penjelasannya bisa dibaca ya di rumah. Ada pertanyaan Bapak? Tanda balik? Tanda balik yang pertama umur 15 bagi laki dan perempuan. Bib, anak saya tanya Bib, yang perempuan nih, nah sudah datang bulan belum? Sudah keluar darah belum? Belum Pak. Umurnya baru 10. Terus nanti 11 kita tanya, belum juga. Terus lagi 13 kita tanya, belum keluar juga darah haidnya. Sampai 14 juga belum. Patokannya terakhir 15 tanya, nah udah keluar darah haid atau belum? Belum Mak. Kamu sekarang udah dewasa. Tapi saya belum keluar darah Mak. Tetap nak, patokannya umur 15 tahun. Dia mau keluar darah haid atau tidak, tetap dia sudah dewasa. Patokannya 15 tahun. Terus kita tanya sama anak kita umur 11, nah kamu sudah bermimpi apa belum? Mimpi apa Mah? Oh ya udah deh, nggak jadi. Berarti ini anak belum paham. Jangan dijelaskan lebih mendalam dulu. Ya, kalau kita bukan ahlinya, takut nanti dia malu. Gitu. Atau kita pakai tulisan dan sebagainya. Nah coba dong nak baca nih tanda-tanda balik, tanda-tanda dewasa. Coba nih nak kamu baca. Nah, dari ketiga tanda itu kamu sudah atau belum? Nah, Mah, saya udah ada nih Mah. Yang nomor 2 nih apa? Mimpi Mah. Keluar air sperma. Kapan nak? Kemarin. Nah, berarti kamu udah dewasa. Karena umurnya itu patokannya umur 9 tahun. Kira-kira bisa dipahami atau tidak kan? Tanda dewasa itu ada 3. Yang pertama umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu umur 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan apabila bermimpi. Terus yang ketiga yaitu umur 9 tahun bagi wanita apabila sudah haid. Bisa dimengerti ya. Kadang orang tuh bilangnya tanda balik, tanda dewasa umur 15. Yang kedua keluar air sperma. Dia gak sebutin umurnya. Itu bahaya. Terus yang ketiga haid. Nah, harus disebutkan umurnya. Dari 9 tahun anak kita sudah diperhatikan nih. Yang laki ataupun yang perempuan dari 9 tahun. Kalau sampai kita kebobolan, artinya kita nggak sampai cek. Yang dia umur 13 sudah bermimpi atau keluar darahnya, kita nggak perhatikan, dia sudah wajib untuk sholat dan puasa, kita abaikan, dosa ke kita sebagai orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari ibu-ibu dulu yang mau bertanya. Bu, yang belakang. Apa udah kecium nasi uduknya kasih? Jadi silakan, ada pertanyaan dari bapak-bapak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dengan mana dengan balik, ketika anak belum mencapai balik tapi ke masjid, ini usianya ada fikih yang untuk menentukan usia anak sekian boleh ke masjid, sekian belum, itu ada nggak? Iya. Kalau saya perhatikan di Timur Tengah nih, ini pertanyaannya bagus. Apakah ada anak-anak di usia berapa dia sudah harus ke masjid? Ya kan? Di usia berapa? Kalau di Timur Tengah hampir 50% itu yang boleh ke masjid yang sudah balik dan dewasa. Anak-anak kecil nggak boleh kecuali dituntun sama ayahnya, oleh orang tuanya. Ayo nak ikut nak, sama orang tuanya. Jadi kalau dia berbuat sesuatu di masjid yang mengganggu daripada jamaah, yang kasih tahu siapa? Orang tuanya. Kadang kalau yang kasih tahu masjid, nanti anaknya pulang, saya dimarahin sama siapa? Sama Pak Hariri. Bilangin, emang yang punya masjid dia apa? Oh, dimarah-marahin, padahal anaknya memang dia main di masjid. Dikasih tahu secara baik. Ibu bapak, kalau anak kita diperingati, terus laporan, Pak, kenapa saya nggak boleh sholat di masjid? Loh, emang kamu berbuat apa nak? Kamu bercanda ya? Oh saya enggak Pak, begini. Ya, dia bohong nih. Ya udah, Anda ajak aja anak Anda ke masjid. Bapaknya nggak pernah ke masjid, ya. Akhirnya marah-marah, nggak boleh seperti itu. Justru ketika anak kita diperingatkan oleh pengurus masjid atau orang tua yang ada di masjid, itu kita gembira. Nah, kamu tuh dibilangin sama ketua masjid atau pengurus masjid, itu bagus kan? Agar kamu lebih baik lagi di dalam masjid. Oh iya begitu ya ayah. Iya. Akhirnya dia menjadi anak yang baik. Jangan kita tiap saat belain anak terus. Padahal anaknya dia di masjid melakukan sesuatu yang mengganggu jamaah. Jadi ada batasnya. Tapi dengan syarat anak itu masuk ke masjid dengan orang tuanya. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa seperti itu. Alhamdulillah di masjid ada anak. Alhamdulillah Pak. Kenapa? Artinya anak ini masih suci. Anak ini masih tidak ada dosa. Dia masuk ke dalam masjid memang pertama, kedua mungkin kita harus kasih tahu. Namanya rumahnya juga sempit. Rumahnya sempit, nggak bisa lari-lari. Melihat masjid ruangan luas, lari kanan, lari kiri. Ya kita sebagai pengurus masjid juga harus sabar. Sini, ini masjid untuk sholat, nggak boleh lari-larian ya. Ya sekali dua kali ya kita peringati, namanya juga anak-anak. Ketiga kali kasih tahu orang tuanya. Mohon maaf Pak, anak bapak ini kalau di masjid itu sering mengganggu orang-orang yang sedang ibadah. Ya Allah, mohon maaf ya Pak, nanti saya bilangin. Kalau enggak dia ke masjidnya sama saya. Jadi di dalam fikih itu memang untuk ke dalam masjid itu yang sudah dewasa. Tapi di negara kita nggak bisa seperti itu. Kalau masjid nggak diisi sama anak-anak, akhirnya masjid kosong Pak, sepi. Yang azan zuhur anak-anak, kadang yang azan subuh aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngantuk. Kadang zuhur Pak, maaf ya, maaf. Itu banyak zuhur asar yang azan anak-anak. Jadi tolong pengurus masjid yang cerdas, dia lihat kesepakatan anak-anak ke masjid, bersyukur kita kepada Allah. Daripada dia semangat untuk melakukan kumpul-kumpul di tempat lain, biarin deh, dia mau bercanda dulu di masjid gak jadi masalah. Yang penting dia udah masuk masjid dulu. Ntar bercandanya kita kasih tahu. Nah, jangan sampai anak-anak dari kecil udah kita marahi, udah kita tekan, akhirnya dia nanti pikirannya, gue gak mau ke masjid. Emang kenapa? Gue takut dimarahin. Akhirnya apa?
Dia nggak mau ke masjid gara-gara takut dimarahin. Dia kumpul sama teman-teman dia yang kagak bener. Jadi memang ada cara-caranya tuh Pak. Ada satu masjid di mana anak-anak kecil itu yang ke masjid ditampung sama mereka. Ada yang lari-larian satu, dia biarin aja, biarin. Dia orang baru, belum tahu, ya, belum kita kasih tahu. Jadi pertanyaan yang Bapak tanyakan, apakah di situ ada batas-batasannya? Untuk masjid ada, yaitu sudah ada tanda-tanda balik dan dewasa. Bisa dimengerti ya Pak ya. Tapi kita juga jangan streng banget. Kalau kita udah tahu ada tanda-tandanya masuk ke dalam masjid orang yang sudah dewasa, kalau umurnya berapa? 12 Pak. Udah mimpi belum? Belum Pak, pulang dari rumah. Jangan. Ini bahaya loh Pak. Saya udah praktekkan soalnya. Itu anak-anak kecil saya takut aja Pak. Biar dia mau bercanda di dalam masjid apa dan sebagainya. Kalau kita larang sekali 2 kali, yuk ke masjid yuk, gua gak mau. Kenapa? Gua takut. Jadi ketakutan sama masjid terlebih dahulu. Nah kita juga sebagai pengurus masjid cerdas. Jangan sampai nih anak-anak anti sama masjid. Kalau udah anti sama masjid kita yang berdosa. Akhirnya teman-temannya yuk ke masjid yuk. Gua kagak mau gua bandel orangnya. Gua mau main bola aja. Akhirnya dia nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, kumpul sama teman-teman yang tidak baik. Saya terus terang Pak, kalau ada anak kecil yang masuk ke masjid, itu saya girangnya luar biasa, senangnya luar biasa. Nah, tinggal keahlian kita, bagaimana cara menenangkan anak ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau kita terapkan seperti yang fikih tadi, batasnya untuk balik itu kesian masjid kita kosong. Nah, saya ini Pak, maaf ya, kalau ada orang yang masuk ke dalam masjid, kita tahu nih dia nih orang gak bener apa, tapi dia udah mau masuk ke masjid, itu saya udah bersyukur banget. Jangan dihina, tumben ke masjid, tinggal di sini udah 20 tahun, baru tumben nih. Kebetulan nih orang lagi sakit hati, gue kagak mau ke masjid lagi. Ya Pak ya, jadi tolong bagaimana caranya Bapak dagang agar dagangan itu laris, pastikan dengan senyuman. Ini berapa harganya? Oh ini harganya 20.000 ya. Senyum gitu. Ini kalau dagang, ya ini berapa Pak? 20.000. Dan ini 15. Galak banget. Oh ini jangan beli sini, beli sana aja. Ya kan? Nah jadi kalau kita dagang, Pak ini berapa? Ini 20.000. Aduh jangan 20.000 dong Pak. Yang maunya berapa? 15. Oh iya, silakan ambil. Kan laku. Akhirnya orang-orang beli di sana aja. Kenapa? Harganya 20, bisa ditawar 15.000. Beli di sana aja. Tuh seperti itu. Jadi ketika orang masuk ke dalam masjid, kita tahu dia nih anak bandel, anak sering bercanda, bagaimana caranya agar anak itu bisa berubah. Jangan kita takut-takuti, ya tegas nggak apa-apa, bukan kita marah, artinya tegas. Ini anak udah dibilangin berkali-kali tapi masih bercanda. Boleh dekati orang tuanya. Ya bagaimana pengurus masjid, musola ke rumahnya, atau biar enggak dia curiga, oh pas dia ke masjid Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Ini alhamdulillah. Ngopi dulu Pak di ruangan tamu. Kita ajak ngopi nih, Bapak ini nih. Kita bagaimana caranya nih anaknya bandel gitu. Udah kita bilangin berkali-kali, tapi nggak berubah di dalam masjid. Diajak ngopi apa? Gimana Pak? Anak Bapak Masya Allah rajin banget ke masjid. Iya anak saya belum azan 1 jam udah ke masjid. Ya, dia nggak tahu bercanda. Dia main bola di dalam masjid. Ini oh Bapak anaknya Masya Allah. Tapi mohon maaf Pak. Oh kenapa? Enggak, gini Pak, saya udah kasih tahu anak Bapak ya sekali 2 kali, tolong Bapak kasih tahu. Emang kenapa anak saya? Anaknya lari-larian Pak di masjid. Astagfirullah. Saya pikir ke masjid 1 jam sebelum azan dia baca apa dan sebagainya. Iya nanti saya bilangin. Enak nggak seperti itu?
Enak nggak seperti itu? Ayo cari cara kita kemas yang baik. Bagaimana dagangan kita bisa laku? Caranya bagaimana? Anda bisa. Tapi kenapa kok anak-anak udah ke masjid? Bagaimana caranya agar anak-anak tidak bercanda? Insya Allah. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf perjalanan 30 menit ke lokasi. Jam 10 saya ada khidbah lamaran ya di daerah Pakistan. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Jangan lupa hari Jumat tanggal 1 sudah masuk tuh, malam Jumat itu sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. 10 hari itu dari tanggal 1 sampai 10 hari itu adalah amalan yang disukai oleh Allah. Hati-hati, yang mau berpuasa silakan dari tanggal 1 boleh. Terus yang mau lagi misalnya bersedekah, berinfak, baca Al-Quran, hataman Al-Quran, ibadah, silakan 10 hari ini 365 hari. Dalam 1 tahun 10 hari ini amalan yang paling disukai oleh Allah. Di antaranya kurban dan haji. Nah, ibu boleh berpuasa tuh hari pertama, kedua, ketiga, 10 hari. Yang 10-nya pas kita lebaran itu nggak boleh berpuasa. Hari tasyrik nggak boleh berpuasa. 10, 11, 12, 13 nggak boleh berpuasa. Haram hukumnya. Nah, kalau mau berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Aduh Beb, saya puasanya tanggal 9 aja dah. Puasa Arafah boleh. Siapa yang berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dia mendapatkan 2 tahun. 1 tahun yang lalu diampuni dosanya oleh Allah, 1 tahun yang ke depan diampuni oleh Allah, 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah. Jangan puasa tanggal 1, 2, 3 puasa. Pas tanggal 9-nya kagak. Dianjurkan juga tanggal 8-nya berpuasa. Jadi kalau bisa 8 puasa, 9 puasa. Beb, saya tanggal 8 aja. Oh jangan. Yang pentingnya itu tanggal 9. 8 gak puasa gak apa-apa, tapi yang 9 karena pahalanya begitu besar. Jadi jangan sampai Anda lengah nih. Malah justru tanggal 1 sampai tanggal 10 banyak kemaksiatan. Jangan. Kalau bisa Anda berpuasa, baca Quran, sedekah. Beb saya nggak bisa puasa, ya udah sedekah banyakin. Beb saya nggak punya uang, banyakin baca Al-Quran atau sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan? Kita sebut kalimat la ilaha illallah. Nanti saya minta doa penutupnya Bapak Haji Hariri. Doa penutup saya hanya menyebutkan la ilaha illallah. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah sehari 3 kali, sehari 3 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hari itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba begitu sayang Allah sama kita. Dosa kita banyak, kita cuma ngomong la ilaha illallah diampuni dosa kita. Yuk, saya terlebih dahulu diikuti oleh jamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Mari kita angkat kedua tangan kita sebelum doa dibacakan oleh Bapak Haji Hariri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat tangannya, amin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ومجد سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بعزه يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام